Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah dengan NIM 1054411010522 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2022 dari kelas Biologi 1A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sel hewan. Tapi sebelum masuk pada materi sel hewan, tentu kita harus tahu dulu apa sih sel itu. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Untuk penjelasan materi sel hewan dapat kita simak pada video berikut ini. Sel hewan. Pada video kali ini, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu pengertian sel hewan, ciri-ciri sel hewan, serta struktur dan fungsi sel hewan. Masuk pada pembahasan pertama, pengertian sel hewan. Apa sih sel hewan itu? Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dari sel eukariotik lain, serta sel tumbuhan, karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada. Karena tidak memiliki dinding sel yang keras, sel hewan bervariasi bentuknya. Sel manusia adalah salah satu jenis sel hewan. Masuk pada pembahasan kedua, ciri-ciri sel hewan. Beberapa ciri-ciri dari sel hewan: tidak punya dinding sel, bentuk sel beragam dan dapat berubah, ukuran sel sangat kecil, terdapat matriks ekstraseluler. Sel hewan banyak mengandung lisosom, tidak ada peroksisom dan jarang terdapat glioksisom. Meski tidak ada dinding sel, sel hewan memiliki elastisitas jaringan yang tinggi. Inti sel terletak di tengah sel. Kerap ditemukan alat gerak berupa silia dan flagela. Dan yang terakhir, serupa sel tumbuhan, sel hewan punya vakuola. Ukuran vakuola ini kecil, bahkan hampir tidak terlihat. Masuk pada pembahasan ketiga, struktur sel hewan. Struktur sel hewan dapat dilihat pada gambar di sini. Masuk pada penjelasan dari struktur sel hewan. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan salah satu dari bagian sel yang berada paling luar dan berfungsi sebagai pembungkus sel. Pada bagian membran sel ini tersusun dari unsur protein atau lipoprotein. Selain itu, membran sel memiliki peran penting yang lain, yaitu sebagai pengatur mineral dan nutrisi yang terdapat di dalam maupun di luar sel itu sendiri. Pada bagian kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang berupa cairan dan mempunyai bentuk mirip seperti gel. Dalam pembentukan jaringannya, organel ini mengalami 2 proses fase, yaitu fase gel cair dan fase sol atau padat. Salah satu fungsinya yaitu merupakan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Lalu, masuk pada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan sebuah organel jaringan yang tersusun oleh benang-benang dan terletak pada inti sel. Namun, para ahli membagi retikulum endoplasma menjadi 2 macam, yaitu organel retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Untuk retikulum endoplasma kasar pada umumnya dapat melekat dan terikat pada ribosom. Sedangkan untuk retikulum endoplasma halus adalah sebaliknya, yaitu tidak dapat melekat dan terikat dengan ribosom, berfungsi sebagai sintesis atau pengolahan protein. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria merupakan organel pada sel yang mempunyai fungsi yang sangat penting.
Bagian ini memiliki peran sebagai mesin pengolahan dalam sel. Pada organel ini terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan membran yang lekuk-lekuk dan biasanya disebut dengan kritas. Sedangkan lainnya ada bagian ini berupa selat glukosa dan oksigen yang saling bekerja sama dalam proses pembentukan energi pada sel. Berfungsi sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP yang akan digunakan tubuh dalam beraktivitas. Selanjutnya, mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan sebuah organel pada jaringan sel yang terbentuk dari protein aktif dan miosin. Apabila dilihat dari bentuknya, bagian ini sekilas hampir mirip dengan mikrotubulus. Namun yang membedakan keduanya yaitu terletak pada tekstur dan ukurannya. Sedangkan untuk fungsi dari mikrofilamen sendiri yaitu berperan sebagai penggerak sel endositosis dan eksositosis. Selanjutnya, lisosom. Lisosom merupakan organel sel yang berbentuk seperti kantong yang terikat pada membran sel dan pada bagian ini berisi kandungan enzim hidrolitik. Adapun fungsi enzim tersebut akan berguna sebagai pengontrol dan pengatur pencernaan intraseluler pada keadaan apa saja. Bagian organel lisosom ini terletak pada sel eukariotik. Selanjutnya, peroksisom atau badan mikro. Peroksisom adalah suatu organel sel yang mempunyai kantong kecil yang berisi enzim katalase. Sedangkan fungsi dari enzim itu sendiri yaitu menguraikan peroksida H2O2 atau proses metabolisme yang bersifat toksik, yaitu yang dapat menetralkan air dan oksigen yang berbahaya pada sel. Organel peroksisom sendiri terletak di area sekitar sel hati dan ginjal. Selanjutnya, ribosom. Ribosom merupakan organel pada jaringan sel yang memiliki tekstur permukaan yang padat, kecil, serta memiliki ukuran diameter sekitar 20 cm. Peran dari organel ribosom itu sendiri adalah sebagai menerjemahkan RNA agar bisa membentuk menjadi rantai polipeptida atau protein dengan hanya menggunakan zat asam amino ketika proses translasi. Dan selain itu, ribosom juga memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Selanjutnya, sentriol. Sel sentriol merupakan salah satu organel sel yang memiliki bentuk hampir sama dengan bentuk tabung. Bagian organel sel ini juga bisa kalian temukan pada sel eukariota. Di sisi lain, fungsi dari sentriol ini adalah berperan penting dalam pembelahan sel pada ketika terjadi pembentukan sisilah dan flagella. Dan sepasang sentriol juga dapat membentuk struktur gabungan yang dikenal dengan sebutan sentrosom. Selanjutnya, mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan organel sel yang berada pada sitoplasma dan dapat ditemukan pada sel eukariot. Bentuk dari mikrotubulus yaitu berupa silindris panjang serta berongga. Sedangkan untuk ukuran dari organel sel tersebut yaitu dengan diameter sekitar 12 nanometer dan diameter luar kurang lebih dari 25 nanometer. Adapun penyusun dan pembentuk dari mikrotubulus sendiri adalah terdiri dari beberapa molekul-molekul berbentuk bulatan, yaitu protein globular atau sering disebut dengan tubulin dan berperan penting sebagai dalam pembentukan flagella, silia, dan sentriol. Selanjutnya, badan Golgi.
Aparatus Golgi atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan badan Golgi ini merupakan salah satu organel sel yang ada kaitannya dengan fungsi dari ekskresi sel. Adapun bentuk untuk badan Golgi ini yaitu hampir sama dengan kantong pipih yang berukuran kecil hingga besar dan terikat atau menempel dengan membran. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa di setiap sel pada hewan selalu mengandung 10-20 badan Golgi berfungsi untuk memproses dan mengolah protein. Selanjutnya, nukleus. Nukleus merupakan organel sel yang berperan sebagai pengatur atau pengendali segala aktivitas sel. Proses ini dimulai dari metabolisme sampai pada proses pembelahan sel. Di sisi lainnya, nukleus juga mengandung materi genetik berupa DNA linear panjang yang membentuk sel kromosom, berfungsi untuk menyimpan informasi genetik. Selanjutnya, nukleolus. Nukleolus merupakan salah satu organel sel yang terletak pada inti sel atau nukleus. Selain itu, organel sel yang satu ini selalu berperan dalam pembentukan protein dengan menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Fungsi dan peran utama dari nukleolus adalah sebagai untuk memproduksi dan merakit subunit yang berbentuk ribosom. Selanjutnya, nukleoplasma. Nukleoplasma juga merupakan salah satu organel sel yang memiliki tekstur yang padat dan juga dapat kita temukan di dalam inti sel atau nukleus. Pada organel sel nukleoplasma ternyata terdiri dari serat kromatin yang padat dan membentuk kromosom. Adapun salah satu fungsi dari organel ini adalah sebagai pembawa informasi genetik. Selanjutnya, masuk pada membran inti. Membran inti merupakan elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel sel. Selain itu, organel sel ini adalah sebagai pemisah antara sitoplasma dan daerah inti. Organel ini bersifat tidak permeable atau berpori-pori, sehingga sebagian besar molekul tersebut yang membentuk nukleus sangat membutuhkan pori inti. Dengan demikian, membran nukleus mampu melintasi dan melewati membran. Membran inti memiliki fungsi yaitu berguna untuk melindungi inti sel atau nukleus. Oke, sampai di situ saja penjelasan pada video kali ini. Thank you for listening. Bye bye.